wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safi al-haniyya wa habiba ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyika ma'sum. Ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim iftah 'alaina fathan qariba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal halqa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah durungnya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih di dalam sunnah-sunnah sholat terakhir. Ini pertemuan sebelumnya di antara sunnah sholat kita bahas al-jahru bil qira'ah fi mawdi'ihi wal israri fi mawdi'ihi. Jadi yang namanya sholat ada waktunya dikencangin suaranya, ada waktunya dibaca atau didengar sendiri doang. Ya, seperti kapan ketika dikencanginnya rakaat sholatil fajar, seperti di 2 rakaat sholat subuh, wa raka'atanil awliyan minal maghrib wal isya, dan 2 rakaat pertama di sholat maghrib dan sholat isya. Wal Jum'ah, dan juga di sholat Jum'ah, wal Idain wa khusuful qamar wa sholat istisqa, dan juga di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat istisqa, wa tarawih, sholat tarawih, wa witir Ramadan, dan juga sholat witir di bulan Ramadan. Itu semua sholat yang kita sebutin, rakaat 1 dan 2-nya gitu tadi kita bilang, itu sholat yang imam disunnahkan mengencangkan suaranya agar makmum mendengar perbedaan gerakan-gerakan sholatnya. Ya, selain dari itu berarti bacanya asir, bacanya pelan-pelan, dan selalu kita bilang sepelan-pelannya bacanya dimaksud adalah terdengar oleh diri sendiri. Ya, terus apa sunnah-sunnah selanjutnya? At-ta'min 'inda tihail Fatihah. Ya, salah satu sunnah dalam sholat, dan ini juga dilakukan di luar sholat, apa ya? Membaca amin ketika kita mendengar orang atau kita selesai membaca Al-Fatihah. Wa ta'minu sunnatun likulli musallin fi kulli shalah. Dan mengucapkan amin itu sunnah bagi setiap orang yang sholat di semua sholat. Berarti maksudnya wajib, sunnah, ya, atau fardu kifayah, entah itu fardu ain, bahkan di sholat jenazah. Ya, sholat jenazah kan ada kan, ya, takbir pertama wajib baca Fatihah nih, kalau laki ngelatin itu habis baca waladhdallin, ya kita sendiri wajib bilang amin gitu. Nah, selama ini kita ngira, bahkan sebagian imam, mungkin kita perempuan ketika jamaah sama perempuan, ketika imamnya baca waladhdallin, imamnya diam, yang baca amin cuma makmum. Enggak. Ya, kata para sahabat, karena Rasulullah SAW idza tala ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, dulu Nabi kalau beliau baca Fatihah sampai ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin qala amin. Yang imamnya juga baca amin.
Ini terkadang sering kita bilang karena sesuatu yang jarang dilakuin di kita. Kadang ketika kita dengar imam bilang amin, kita heran. Imam ngapain amin? Kan amin sih makmum enggak. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan bacaan dari Fatihah yang itu doa yang disuruh sama Allah kan. Kita doa ini doa yang memang Allah udah ajarin. Makanya kita sendiri bilang amin. Apa arti amin? Istajib ya Rabb. Ya Allah, kabulkan permintaan kita. Karena kan Fatihah dibagi dua kan ya. Ya kata Allah dalam hadis qudsi, qasamtul Fatihah ismain. Saya membagi Fatihah menjadi dua bagian. Dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini di empat ayat yang pertama ini Allah bilang majjalani Rabbi, hamadani abdi. Hambaku memuji saya, hambaku mengagunkan dia semua sampai iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Kata Allah, hada faslun baini wa baina abdi. Nah, ayat ini nih pemisah nih. Kalau yang tadi sebelumnya itu ucapan pujian dari hamba saya. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Pemisahnya kata Allah, ini sekarang kesepakatan antara saya dengan hamba saya, wali abdi masa'an. Dan setelah ini saya anggap permintaan dari hamba-hamba saya. Ya karena aku doakan ihdinas siratal mustaqim. Yang minta hidayah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kata para ulama kita ini kan Fatihah minimal sehari kita minta kita baca 17 kali berarti ya. 17 rakaat kan di salat yang wajib. Dan semua di Fatihah itu ada kata ihdinas siratal mustaqim. Allah wajibkan Fatihah, di dalamnya ada kata ihdina, biar sering-sering minta hidayah. Biar sering-sering minta hidayah. Kalau minta ilmu, kita juga diwajibin belajar, diwajibin minta ilmu. Tapi ilmu nggak ada gunanya kalau nggak ada hidayahnya. Berkali-kali kita bilang, emang orang-orang yang korupsi nggak tahu korupsi itu haram, tahu ilmunya. Orang-orang yang ngebegal sampai ngebunuh, mukul, ngelukain orang, emang mereka nggak tahu ngelukain haram? Tahu hukumnya, hukum yang dasar aja lah. Bahkan orang yang mabuk, yang judi pun tahu nggak mereka hukumnya? Tahu. Sebodoh-bodohnya orang Islam meskipun dia nggak ngaji ke majelis taklim, masa nggak tahu hukum khamr? Mustahil. Nggak tahu hukum judi? Mustahil. Tahu pasti. Tapi kenapa? Hidayahnya yang kagak. Makanya sengaja Fatihah itu kata ulama ditaruh di sholat yang wajib dibaca setiap sholat dan diulangi kata ihdina itu 17 kali biar kita belajar pentingnya minta hidayah. Makanya salah satu doa Nabi, Allahumma inna ini as'alukan huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, minta hidayah. Wal tuqa, minta jadikan saya jadi hamba yang bertakwa. Wal afaf, jadikan hamba saya yang terjaga dari perzinahan, terjaga dari hal yang haram. Wal ghina, dan jadikan saya ini kita bilang kita kadang-kadang mengartikan kata ghina kaya ya. Jangan. Artikan kata ghina itu mendingan dengan kata cukup. Jadi kalau kita artikan sholatul duha, sholatul ghina, sholat duha, sholat biar kaya, bukan. Dia ngerasa cukup. Akhirnya ketika dia nggak sholat duha, nggak kaya-kaya, nggak selintas sholat duha ini. Yang berduha ke 17 tahun nggak kaya-kaya. Tapi padahal hatinya nggak mabrur itu dalam milik orang. Itu dia di situ. Makanya kata Nabi, laisal ghina bi kathratil amr. Namanya kaya bukan dengan banyak harta, walakin ghina nafs. Namanya kaya coba ada gambarin hati kayaknya gimana? Masa punya barang? Kan nggak punya barang nih. Berarti maksudnya ghina nafs itu cukup dalam hati. Lewat hasil. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalan orang yang kau benci, orang Yahudi. Waladdallin, dan juga orang yang tersesat, orang Nasrani. Tapi selamat, amin. Ya Allah, doa saya tadi ini jalan yang lurus dan jangan sampai jalannya kayak mereka. Tolong diijabah. Berarti bukan cuma kalau imamnya diam nih, wa la maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahnya bilang amin. Imam tak perlu dong menerima doanya. Kalau nggak aminin, nanti perlu juga kan? Amin, amin yang aminin. Dia kan doa dari Allah. Allah ngajarin kita. Kita minta sama Allah biar diijabah. Dan itu juga baca. Makanya kata Abu Hurairah, Nabi ketika baca waladdallin,
Beliau bilang amin hatta yasma'uha man yalihi minas shafil awal, sampai shaf yang pertama aja dengar. Zaman Nabi ada demi belum kan ya? Jarak satu shaf itu nih kayak gini nih. Ya, jarak shaf kalau laki nih itu jaraknya kan apa namanya, jarak normal ketika orang bicara. Orang namanya kalau dalam kita namanya majelis takhatu. Ukuran duduk orang kali lagi ngobrol umum nih, biasa aja nih ngobrol umum. Gimana jaraknya? Biasanya 1,5 meter tuh. Ini satu apa namanya, satu sejadah nih, 1 meter lebih di kita. Kalau orang ngobrol umum biasanya jaraknya begitu, nggak ada deket-deketan. Kalau deket-deketan, dempet-dempetan, makin pelan suaranya, makin bahaya infonya nih. Ya kan nih, makin pelan-pelan, makin deket-deketan. Tapi kalau ngobrol umum, cuma nanya cabai berapa sih sekarang, masa kita bisikin di kuping? Cabai berapa cabai? Mau ngapain nanya cabai dibisik-bisikin nih? Biasa aja. Ya, pertemuan orang begitu, kecuali rahasia, baru kita deketan. Nah itu nih jaraknya 1 meter lebih nih, Nabi ngomong amin, kedengeran, berarti kan agak kencang kan? Ya Nabi aja sendiri masih bilang amin dan kencang bacanya, makanya nggak usah kaget. Kalau ketika kita dengar walaupun imam bilang amin, nggak usah kaget, imam ngapain amin? Karena dia butuh doanya. Kalau paling gampang lihat aja coba rekaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan imamnya kedengaran atau pimpinan ya, baca nggak amin ya? Baca. Karena emang semuanya harus bilang, bukan harus disunahkan bilang amin. Karena di sini ada makna doa dan semua dalam Al-Quran, ketika ada doa, ketika ada minta jauh dari neraka, minta jauh dari minta masuk surga, itu harus diucapkan doa sebenarnya. Kayak misalnya Thumma inna alaina hisabahum, thumma inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Mana? Kan sesungguhnya mereka akan kembali kepada kita dan kita lah yang akan menghisab mereka. Itu doa itu di situ. Biasanya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan hisabnya mudah. Ya makanya kadang-kadang apa namanya para ulama kita, khususnya para habaib kita, ketika akhir surat Al-Baqarah, wa'fu anna wa firana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bisa mereka berhenti sebentar tuh bilang amin. Nah memang ada doanya, wa'fu anna wa firana warhamna. Ya, kasih kita, maafin kita, kasih kita rahmat dan ampuni kita. Anta maulana fansurna, dan tolong menangi kami atas golongan, atas kaum orang kafir. Itu bilang amin. Doa juga itu. Setiap Quran ada bacaan doa, disunahkan sebenarnya bilang amin, karena itu doa dari Allah. Bukan maksudnya Allah berdoa, bukan. Allah ngajarin kita berdoa, makanya kita jadi doa dan bilang amin. Ya jihar sejahriyah. Kalau lagi sholat maghrib, sholat isya, aminnya juga sama, aminnya dikencengin berarti. Ya tapi kalau sholat zuhur, sholat asar berarti pelan-pelanin. Wa yajhar bihal makmum tab'an lil imam, dan makmum mengencangkan suaranya seperti imam. Apa salah satu fadilahnya? Dalam kitab Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan di antara hal-hal yang membuat orang Yahudi cemburu dengan orang Islam adalah ucapan amin. Amin ini kita doang nih dicemburuin sama orang Yahudi Nasrani ini, karena dari kata amin maknanya Masya Allah. Dan yang kedua, ketika baca Fatihah terus kita baca amin apa? Idza qala ahadukum fis shalah. Kalau seandainya kita lagi sholat terus waladhdallin mengucap amin kan? Qalatil malaikatu fis sama amin. Bahkan bukan cuma manusia, malaikat di langit yang dengar pun mengucap amin. Apa fadilahnya? Fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau pas kita mengucap amin berbarengan sama aminnya malaikat, salah satu fadilahnya dosa kita diampuni. Amin doang nih. Yang malas-malas baca amin kalau orang baca Fatihah. Ya ada orang nyebut Fatihah waladhdallin amin, dia jangan. Biasain nyebut amin juga gitu. Biasain orang baca Fatihah ikut baca Fatihah. Idza amana al-imamu fa aminu kata Nabi. Kalau imam baca amin, amin juga kata Nabi. Kenapa memang fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah.
Barang siapa yang aminnya bisa berbarengan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Emang amin malaikat kapan Ustaz? Itu dia nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Nah, tapi kita punya kesempatan 17 kali dalam sehari buat bisa barengin amin kita dengan amin malaikat. Itu baru 17, belum dengan sholat duhanya, belum kuliah ba'diyahnya, belum witirnya. Banyak banget nih buat dosa kita diampuni. Banyak yang sholat, baca Fatihah, itu ucap amin. Ya, makanya dia bilang ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Kita nih umat yang terakhir, paling banyak bikin dosa. Cuma Masya Allah nih, Allah paling sayang umat kita gara-gara Nabi. Makanya banyak banget hal-hal yang bisa ngapusin dosa. Ntar ada diantaranya salah satu sunnah Nabi sholat kan, apa namanya, baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kan, alhamdulillah 33 sama Allahu Akbar 33 kan. Yang bisa baca la ilaha illallah wa la syarika. Apa kata Nabi man wa'adhu 'alaiha? Barang siapa yang istiqomah baca itu, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Diampuni dosanya meskipun seperti buih di lautan. Makanya yang pernah kita bilang aja, kalau dia ada di antara kita na'udzubillah, ada yang masuk neraka, malaikat ya. Jadi siapa? Fulan. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Lah, lu ngapain aja di dunia sampai bisa masuk neraka? Pahala berlipat ganda, Ramadan berlipat ganda, Rajab berlipat ganda, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berlipat ganda. Pahala dilipat gandain. Itu dikit-dikit bisa hapus dosa. Amar ma'ruf nahi munkar hapus dosa. Terus bantuin orang ngapus dosa, jalan kaki ke masjid ngapus dosa, jalan kaki ke majlis ngapus dosa, ini ngapus dosa, masih bisa masuk neraka. Ngapain aja emang? Malaikat sebaliknya, malaikat Ridwan ketika ketok pintu surga Nabi Muhammad ke umatnya nggak kaget. Tuh Muhammad banyak yang masuk surga ini. Wajar aja orang digampangin bahasanya gitu. Wajar aja Muhammad banyak masuk surga, wajar punya privilege bahasa kita. Punya dagingan, udah nggak ada Nabi, tenang aja udah. Makanya dari 120 soft orang yang masuk surga pertama kali, 80-nya mana nih? Kan banyak banget ya, 120 soft nih, 80-nya umat. Dan kita nggak masuk di situ kan malu kayaknya ya. Dari 120, ini yang sebelum masuk neraka nih, yang neraka mah urusan belakangan. Ini yang masuk surga tanpa kata neraka, 120 soft. Dan 80 kata Nabi itu umat saya. Makanya itulah Nabi bilang nikah, perbanyak anak, memang di situ. Dan nanti di akhirat saya bawa orang ke surga. Jadi bukan berarti nikah berbanyak anak semua neraka semua, ngapain? Jangan malu-maluin Nabi di akhirat, jangan. Nikah banyakin anak, tapi kata anak-anak yang dia ngisi 120 sob tadi itu. Isi 80 sob yang dijanji buat umat Nabi, dia masuk kita ke situ. Gitu. Makanya gampang buat diampunin banyak. Fatihah namanya caranya, biar diangkat derajatnya, dosanya gampang. Kata Nabi man masya ilal masjid, barang siapa yang berjalan ke masjid, di antara lain barang siapa yang jalan ke majlis ilmu, fa inna lahu bi kulli khatwatin yahtuha, setiap langkah yang digerakkan, kaki yang diangkat derajatnya, kaki yang diturunin diampuni dosanya. Semuanya angkat kaki, jalan kaki ke masjid. Makanya orang-orang dulu bilang tadi, kalau masjid dari kaki aja ke majlis, dari kaki aja gitu. Jadi kadang emang udah keseringan tangan nempel sama gas, susah jadinya gitu. Tangan itu udah akrab kan, kalau gas motor udah gitu. Nah, jangan kaki ke majlis, jangan kaki ke masjid yang jauh. Beli somai di ujung jalan masih naik motor. Lama-lama ngeluarin motornya aja, beli somai. Ngeluarin motor dari gak capek buat ngeluarinnya. Ngeluarin dikit-dikit, ini begini, minggirin motor orang dulu, apa segala macam, pengen pulang lagi. Sampai ngurusin motornya daripada makan somai. Memang biasa tangan kita begitu. Kalau orang dulu kita jalan sholat di Al-Munawwar. Kan dulu kan masjid Jami pertama kali kan pancoran di Al-Munawwar kan. Jalan kaki semua, orang pancoran sini, orang pancoran sini, orang Buncit itu Al-Munawwar semuanya jalan kaki. Mentok-mentok naik sepeda. Bukan hanya karena mereka nggak punya itu, di antara mereka udah dia punya motor. Cuma emang mereka ngamalinnya cakep aja gitu. Apa bahasanya? Kalau orang-orang dulu ngamalin sesuatu dari gurunya apik gitu, nggak banyak ngamar. Jadi kalau ke masjid bisa biasain jalan kaki dah. Biar pahalanya banyak. Kaki banyak nanya tuh, jalan-jalan aja udah kata gurunya banyak pahalanya. Jalan aja coba gitu.
Ini kalau kantai ke mandi sih jalan kaki ya dah, biar pahalanya banyak. Emang kita gerakin tangan ngegas gak jadi pahala Ustaz? Ya nanya, lagi gerakin tangan bareng kita muter kali jadi pahala Ustaz ya? Ya Allah, jangan kan. Ya makanya disunahin sekitar Idul Fitri siapa yang masih ngamalin? Kalau jalan, itu kan harus beda jalan nih. Pergi deh, saya pulang dari sono gitu. Saya masih ngamalin. Mau buru-buru waktu itu Pak. Ya, habis itu berapa janji jauhnya dari sini ke sono, muter-muter gang doang. Habis itu terus saya bilang sama dia, lah kita bilang, kita banyak sekarang, orang sekarang makin pintar, Masya Allah. Belajar kita langsung dari pengajiannya, dari YouTube-nya, dari streamingnya, ilmunya makin banyak. Tapi gara-gara ilmunya makin banyak, jadi makin nawar jadi. Ilmunya makin banyak, makin nawar. Orang-orang dulu nih, jarang yang tahu kalau seandainya puasa itu boleh sampai terakhir bulan Sya'ban, puasa ganti ya. Iya kan? Makanya di antara mereka dulu masih banyak yang nanya, emang boleh Ustaz kalau puasa habis itu Sya'ban? Masih banyak yang nanya, emang kalau udah nisfu Sya'ban masih boleh puasa ganti Ustaz? Kan jawabannya boleh kan nih? Karena puasa wajib kapan aja, yang penting belum masuk Ramadan. Kenapa mereka bisa nanya kayak gitu? Karena jarang mereka yang datang nisfu Sya'ban. Tahu kita sengaja ditumpuk. Berapa utangnya? 4 lagi. Baru nisfu masih 15 hari lagi menuju Ramadan. Gampang dah. Guru 15 hari masa gak dapet tapi gitu. Oh, tadi sakit, tadi haid, dosa-dosa yang besar, saya gak guru kodok, dosa besar tuh, ya Allah, bener Ustaz, bener gak bohong. Sengaja berlokin begitu dah. Itu punya dari Syawal sampai Zulhijjah, dari Syawal sampai Sya'ban yang dia punya. Sekarang orang paling banyak haid berapa hari? 15 kan ya? Dari Syawal sampai Sya'ban itu berarti ada 11 bulan. Kalau seandainya 30 hari setiap bulan 330 hari nggak kena jauh 15 hari kemana ya dia mah? Kan dari Sya'ban kan ya, dari Ramadan Syawal kan. Berarti kan nggak boleh puasa kan di Ramadan doang. Anggaplah hari tasyrik, hari 1 Syawal, hari 1 hari 1 10 Zulhijjahnya nggak boleh puasa, kurang 5 hari, masih ada 300 hari lebih. Masih ada yang akan bayar tuh benar gak? Kadang-kadang nanya gitu tuh gak kebayar kemana sih? Kalau ditanya hukumnya apa? Dosa besar. Ustaz yang benar jangan bercanda, enggak mau bercanda. Kalau perlu gue screenshotin kitab ini biar lu makin percaya. Tahun depan jangan yang ulangi lagi dulu lah. Bangetan banget, kalah 15 kan? Enggak semua 15 lagi. Ada yang cuma 6, ada yang cuma 7, ada yang haid cuma 5 hari, ada yang sebentar. Mau nikmat banget, gara-gara makin 3 hari makin sombong jadi. Lu ngapain? Foto puasa, gue ntar aja orang cuma 3. Ntar aja ya, ketemu Sya'ban tuh, ntar aja itu. Ntar aja. Emangnya masih punya foto puasa, bayar. Ingat ini, bener tuh aja gak bercanda. Minat kabarin. Minat kabarin. Dari salah satu dosa besar, As-sawm Ramadan lam tuqta hatta yataqi bi Ramadan alladhi ba'dah. Puasa Ramadan yang gak digodok sampai ketemu Ramadan yang setelahnya. Gimana sih? Di antara itu kemuliaan dalam umat kita. Apalagi sunah-sunah sholat qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da Fatihah. Habis baca Fatihah di rakaat 1 dan 2 ada baca surat-surat pendek. Mahma surat meskipun sependek apapun. Apa yang paling pendek atau Al-Kautsar, An-Nasr. Itu baca itu udah dapat sunnahnya. Cuma sering kita bilang jangan kebatang, jangan kebangetan, itu mulu yang diulang, jangan. 17 kali sholat, 17 ya. Kalau disunahkan kan rakaat pertama, rakaat kedua doang ya. Berarti subuh, asar, maghrib, isya berarti cuma 10 kali berarti kan ya. Kan 2 rakaat pertama doang. Kali 5 berarti 10. Jangan diputar itu dulu itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, An-Nasr, Al-Asr. Apa tuh 5 terfavorit berarti ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, An-Nasr kan ya? An-Nasr sama Al-Kautsar, Al-Asr. Ini namanya Al-Kautsar. Idza jaa An-Nasrullah. Masuk tablet dikit, panjang 5 ayat nih. Dan gitu ada mad wajibnya lagi. Ada mad jaiznya lagi. Al-Kautsar 9 nih. Tapi kalau Isya ada baca Al-Kautsar yang panjangan dikit, enggak dibaca juga pas Isya. Di sini kita jelasin. Nabi itu kalau sholat ini bacanya apa? Kalau di qiraat di sana di ayat mutawaliyah paling enggak 3 ayat.
3 ayat persambungan. Masih dari Al-Baqarah 3 ayat gak apa-apa. Paling dari surat yang tidak kita apa misalnya Yasin 3 ayat tuh. Yasin, Al-Quran Al-Hakim, innaka laminal mursalin, Allahu Akbar, kan? 3 ayat. Apalagi yang pendek sudah gitu dah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Kadzabat Tsamudun bil Qari'ah, Allahu Akbar, 3 ayat tuh. Yang minimal 3 ayat. Ya, maka nastihbah biha rakaatan awalnya fakat yang tulis binisbah lil imam wal munfarid mutlaqan. Tapi disunah ini buat siapa? Ya? Buat imam sama orang yang sholat sendiri. Kenapa sekali lagi kita bilang tugas makmum ngedengerin imam. Tugas makmum ngedengerin imam. Binisbah lil muqtadi aidan fi sholati sirriyah. Atau kan makmum misalnya tadi Ustaz bilang dengerin imam. Kalau sholat zuhur, sholat asar, nah itu baru baca. Nah imamnya nggak baca kan? Ada yang bisa dengerin latihan ya, yang dibaca sekarang tuh rakaat pertama kedua itu surat pendeknya. Atau sholatnya jauh, beatnya mati, gak kedengeran imam baca surat pendeknya, baca sendiri. Tetap cuma di rakaat pertama, rakaat kedua. Nah di sini nih, apa kata beliau? Yusannu aidan fi subuh wa dhuhr min qawali mufassal. Sunnah dalam sholat subuh sama sholat zuhur. Apa? Jadi di Al-Quran itu dibilangnya dalam surat ada tiwalil mufassal, ada awsatil mufassal, sama qisaril mufassal. Ada yang panjang, tengah, sama pendek. Kalau sholat subuh sama sholat zuhur itu disunahkan baca surat-surat yang panjang. Coba di otak kita ini ketika dibilang panjang lebaknya apa? Oh panjang saja. Nambah kali ya 130 itu. Ya kan Al-Ghasyiyah kan Al-Ghasyiyah. Kita kan sholat id baca Al-Ghasyiyah sama Al-A'la kan ya. Itu 2 surat panjang yang kita baca 2 tahun salam 2 kali tuh. Selebihnya enggak ada. Oh enggak tambah deh Al-A'la kalau Ramadan witir. Udah tenang selebihnya. Wah gimana nih kita mau husnuzon susah lagi. Kayaknya husnuzonnya kayak mustahil kan ya kita baca. Sholat sendiri baca Al-Ghasyiyah gitu. Waduh. Kan nemu kayaknya otak kita mikir begitu tuh. Ya sholat sendiri baca Al-A'la, jarang. Sholat witir yang ngamalin witir baca Al-A'la jarang. Padahal kan emang witir gak cuma di Ramadan ya, di rumah sama 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la kan sabihis. Jadi takutnya yang nanti Al-A'la sabihis ya, sabihis. Yang kedua Al-Kafirun. Rakaat yang sendiri Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu bukan cuma kalau lagi diimamin di Ramadan, bukan, di rumah juga sama begitu. Karena di antara sholat-sholat yang ditentukan suratnya, kalau bisa baca itu. Kecuali ada sholat yang nggak ditentuin bacaan ini. Apaan? Sholat qobliyah zuhur. Ditentuin nggak bacaan Nabi? Enggak. Kalau yang begini kata Habib Mustafa, biasanya disunahkannya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu pasangan duet abadi itu. Ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kalau seandainya sholatnya memang nggak Nabi tentuin suratnya. Intinya, kalau zuhur sama subuh, ya kata ulama itu disunahkan min tiwalil mufassal, dari surat yang panjang-panjang. Apa surat yang panjang? Dari surat Al-Qamar sampai Al-Mursalat. Jadi juz 17 sampai juz 29 akhir. Itu surat-surat panjang tuh. Subuh sama zuhur. Baca itu dah. Kalau mau. Kita sih gak pernah juga ngamalin ya. Terus emang baca gitu. Kita syakal Qamar. Wah dulu panjang Masya Allah. Tapi Nabi pernah sholat zuhur, sholat subuh sampai mau sholat subuh habis. Karena saya Abdul bin Abbas, hal yang terburuk yang pernah saya pengen lakuin adalah ketika Nabi lagi imam, saya pengen keluar sholatnya. Kenapa kok itu sampai keluar dari jamaahnya Nabi itu kenapa? Kata saya Abdul bin Abbas, kabar Nabi takbir, summa fatahan Fatihah, habis itu baca Fatihah. Tsumma ftataha al-Baqarah. Habis itu baca Al-Baqarah. Falamma intaha adh-dhanantu annahu sayarka. Habis Al-Baqarah kira sayarka mau ruku. Tsumma ftataha Ali Imran. Habis itu baca Ali Imran. Falamma intaha dhanantu annahu sayarka. Habis saya kira pengen ruku. Tsumma ftataha An-Nisa. Habis itu baca surat An-Nisa. Mau masuk ke Al-Maidah. Habis baca masuk Al-Maidah, Nabi dengar anak kecil nangis. Baru habis itu diringkas sama Nabi. Kalau nggak dengar anak kecil nangis, kata Nabi saya bakal baca mungkin bisa sampai hatam. Al-Baqarah 2,5 tuh.
Al-Imran masuk ke juz 4. Ya, An-Nisa ada juz 5 sampai ke juz 6. Al-Maidah masuk ke juz 7 enggak masalah. Sampai juz 7 Al-Maidah masih ada. Coba ngetes. Salat subuh lagi 7 juz. Salat isya atau salat isya dan salat tarawih yang kita habis makan aja nggak mau imamnya baca lama. Isya mungkin buka puasa makan kan nih? Buka puasa makan, udah mandi, udah kenyang, udah seger gitu. Imamnya baca Alhaakumut takatsur. Dalam hati kira ayat-ayat dibacanya. Enggak ngerti soalnya ya gitu. Ya Allah, udah mikir tuh, mana yang begini, yang kedua ntar pas apa namanya pas lagi tanggungan aman, gue keluar dah, pulang ke rumahnya terusin di rumah dah. Habis selesai tarawih datang untuk ke papan pengumuman, diingetin siapa imamnya tadi ini. Oh Ustadz dia, cari lagi, malam 23 aja lagi, malam 23 pindah gitu dah. Tidak kita. Sama satu hal yang paling menyiksa diri aneh sendiri gitu. Ya ketika baru pulang, baru terjun ke masyarakat ya sholat tarawih lama, di komen sama yang muda cepat, yang tua nggak ada yang pulang. Sini Ustaz kenapa Ustaz jangan cepet-cepet lah, kasihan kita yang tua gitu. Lamain besok, yang tua puasa tuh, biasa 40 menit, biasanya setengah jam dibayar kagak, dikongin dulu. Oh sholat tarawih wah ingetin udah, ya terawih imam-imam yang setengah jam, bahkan ada predikat perbaikannya setengah jam plus bilang plus doa, udah paling top udah tuh. Imam favorit kalau boleh kasih aja dikasih ya di sebaran tar. Setengah jam udah masuk doa, udah masuk bilang lagi. Kalau setengah jam terawih yang beda tuh masya Allah, setengah jam masuk bilang lagi, masuk doa lagi, masuk beda nih, setengah jam selesai. Kenal banget itu lagi. Tuh imamnya enak tuh, satu nafas langsung habis. Ini bukan Fatihah doang, takaturnya, Allahumma sholli, semua satu nafas habis. Ya kadang-kadang kita mau jadi imam, kita apalin dulu waswalnya gimana gitu. Wailul likulli humazatin lumazakan tuh nih. Kan alladzi kan selagi ya. Biasain doa lumazatun lilladzi khalu. Buat demi jamaah girang doang tuh. Makanya sholat tarawih enggak ada pahalanya dah. Karena biar jamaahnya senang doang enggak ada pahalanya udah tuh gitu. Terus kayak banyak sholat tarawih jadi imam udah gedeg banget aja. Udah mikir, nah mesti siapa yang komennya? Siapa yang komen? Enggak ada buat Allah nih, buat jamaah dan sholat tarawih itu. Yang sholat di rumah ketahuan sama keluarga. Mau komen mau apa terserah, mau doa amat tuh ulamain, nggak mau jadi imam dulu situ, udah gampang. Hari musik nggak bisa kita ngomong gitu banyak yang tua. Ya itu tuh subuh tuh baca dari Al-Qamar sampai Al-Mursalat. Kalau apa namanya Isya sama Ashar baca dari An-Naba sampai Ad-Duha. Nah cuma maghrib doang yang pendek. Itu doang pendeknya sebenarnya dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Al-Insyirah sampai An-Nas, Al-Insyirah sampai An-Nas, Al-Insyirah sampai An-Nas. Ingat ya, jangan An-Nas itu mengingat kan? Al-Insyirah sampai An-Nas. Itu kan coba-coba, kali-kali kita bilang nih. Ya tahun baru nih, cobalah sholatnya ganti bacaannya. Ya, malu malaikat. Ya, malaikat bakar-bakar doang, sholatnya sama juga sholatnya. Ya, Al-Falaq lagi, Al-Ikhlas lagi, An-Nas lagi. Ya tahun baru yang baru dah bacanya tambahin ya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ya terus Al-Asr sama Al-Kautsar ya An-Nasr nih segala macam ganti tambahin baca mulai Al-Ma'udah ya baca Al-Quraish ya baca Al-Fil kalau ada enak nih nah ke atas dah tuh At-Takatsur Al-Humazah baca Al-Bayyinah kalau Al-Bayyinah nggak ada Ustaz yang lain aja dah. Memang muter kita nggak mau ujungnya. Ya baca ala-ala lagi, ala-ala. Ya baca ala-ala nggak nemu ya. Apa araita ladzi yanha 'abda idza shalla, araita ladzi kadzdzaba wa tawalla, araita ladzi 'abda idza muter araita aja nggak nemu ujungnya. Nah ya baca. Susah kita baca itu nanti nggak nemu ujungnya. Emang jarang baca. Coba sering nggak bakal. Kayak sering kita bilang orang-orang dulu banyak yang hafal Quran. Apa mereka masuk tahfidz? Enggak. Orang-orang dulu hafal Quran nggak ada yang masuk tahfidz. Tapi kalau gurunya lagi lupa baca Quran ditanya apa ayatnya, apa tuh? Nggak emang sering aja diulang. Makanya kebanyakan metode baca orang dulu ngaji itu cuma dituntun doang. Kalau bahasa orang sekarang ya cuma dituntun doang.
Ingat ya, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, sampai 3 lembar. Enggak dijelasin ifanya mana, alif lam mim mana. Kebanyakan gitu enggak dijelasin, tapi bacanya dibenerin. Tapi sampai akhir surat masih bisa baca. Kenapa memang ketika pulang dari pengajian di rumah dipraktekin. Kalau kita baca sekarang modelnya begitu, nggak diajarin ifanya gimana, nggak diajarin alif lam gimana, bisa ambil juz 1 naik juz 2 juz 1 lupa lagi baca gimana. Emang jarang baca. Ketemu nih setiap hari Kamis, setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu waktu mengaji Quran baru diulang-ulang. Selebihnya Allahu a'lam tuh Quran gimana. Quran kita sama Ramadan sama. Perjumpaannya setahun sekali. Quran kita sama Ramadan hampir sama, perjumpaannya setahun sekali. Bahkan alhamdulillah dari asap, mohon maaf dari kali kita bilang bahkan buat anak-anak majelis. Ya ada mereka-mereka yang Qurannya nganggur lagi, nggak ada waktu sama sekali buka Quran. Padahal handphonenya canggih, bisa download Quran, nggak kebaca juga tuh Quran di handphone. Di semua aplikasi kebaca. Ya, tuh Quran hati-hati, Quran hati-hati sama Quran. Allahu a'lam. Sebenarnya lagi haid boleh baca Fatihah nggak ketika lagi doa, atau boleh dibacanya Fatihahnya dalam keadaan yang gimana? Kalau Fatihahnya itu diniatkan untuk mengirim pahala. Kita kirimkan pahala ini, kita baca Fatihah, kita kirimkan pahalanya. Nah, untuk kirimkan pahala itu berarti kan dia membaca Fatihah yang pahala bacaannya dikirim ke almarhum itu. Sedangkan kita tahu kan lagi haid nggak boleh baca Quran. Tapi kalau seandainya ditaruh buat berkah doang nih, apa buat berkah contohnya kita mau pergi nih, jangan dia selamat kita baca Fatihah, boleh nggak? Boleh. Jenguk yang sakit kita baca Fatihah, mudah-mudahan berkah Fatihah, Allah kasih sembuh, boleh. Kalau ini baru keluar rumah, baru ada yang mau lahiran, ada yang ini segala macam, baca Fatihah, boleh nggak? Boleh. Karena niatnya buat berkah. Sama halnya ketika kita lagi sendiri yang di rumah ketakutan, baca ayat kursi boleh nggak? Boleh. Kita nggak malu bangun jam 1 rumah lagi sendiri baca ayat kursi biar nggak takut, boleh nggak? Boleh. Bukan percuma baca 100 takut juga. Jangan tak sering takut. Cuma baca ayat kursi Al-Baqarahnya full juga sama aja. Ketika lagi doa baca Fatihah kayak gimana bunyi tadi itu lagi suci jelas, atau lagi dalam keadaan baca itu sekedar mencari keberkahan. Kalau kotoran cicak jatuh ke dalam kolam itu mah gak apa-apa. Tapi gak taunya bocah main sabun nih jatuh ke kolam, air kolamnya jadi penuh sabun. Itu hukumnya gimana kalau airnya udah bukan air yang hujan lagi? Berarti boleh dipakai buat mandi, tapi gak boleh dipakai buat bersuci. Ingatin kaidah nih, setiap air yang udah nambah namanya setelahnya, nambah zat ya, nama zat bukan nama tempat, bukan air galon, air bak, air ember, air botol, ini mah nama tempatnya nggak masuk nih. Tapi setiap air yang ada tambahan nama zat yang lain itu udah bukan air yang nggak bisa dipakai buat bersuci. Airnya air doang, bisa nggak dipakai bersuci? Bisa. Dimasukin marjan, jadi air sirup, bisa nggak dipakai buat wudu? Nggak bisa, itu kemarin aja wudu kayak marjan. Emang dasar buka butak, mau butak aja bakal manis gara-gara pakai marjan, enggak? Air teh boleh nggak? Nggak. Air mawar boleh nggak? Nggak. Air kopi boleh nggak? Nggak. Pokoknya setiap air yang udah ada nama zat yang lainnya ini nggak boleh nih. Kalau tempat beda, air laut, air sungai, air sumur, ini nama tempat bukan nama zat. Kalau kita ambil air laut di bak nih atau di gayung, kita bawa ke hotel kita kasih laki kita, emang dibilang air laut? Nggak tahu, orang dilihat air di gayung doang, jadi sampai dicobain, baru dia tahu asin. Tapi kalau bilang doang baknya air apaan bang? Ya air lah, air apaan coba tebak? Ya air apaan emang? Ya air apaan coba tebak? Kenapa nggak bisa ngomong? Kan sama, itu namanya cuma nama tempat. Tapi kalau nama zat ini nggak boleh nih. Lagi kamar mandi tahu-tahu, ya Allah jadi air sabun begini, nggak boleh tuh. Tapi kalau dibilang sabun ini dikit Ustaz, nah dia bilang kalau sabun ini dikit, kira-kira orang nyebut air sabun nggak? Enggak, mau ujung-ujungnya doang, dikit doang, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau udah hampir semua yang lihat mengatakan ini air sabun, berarti nggak boleh. Itu namanya percampuran dengan zat. Maka air suci lagi, nggak air mensucikan lagi, tapi masih suci. Boleh nggak dipakai buat mandi? Boleh. Buat ngepel lantai yang nggak najis boleh nggak? Boleh. Buat nyuci piring boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau buat ngangkat hadas atau menghilangkan suci air najis atau hadas, itu nggak boleh kecuali air yang suci dan mensucikan. Kalau yang pertama surah Al-Alaq yang turun, yang pertama surah yang turun itu surah Al-Alaq, surah Fatihah turun setelah surah Al-Mulk. Oh, alam ada lupa nih. Yang jelas Al-Fatihah itu masih surat Al-Makki, masih Nabi di Mekah belum hijrah. Fatihah itu masih surat Al-Makkah. Terus kenapa kalau pertama Al-Alaq, terus yang pertama surat Al-Fatihah, itu urutannya dari Nabi memang. Ya urutan turunnya itu enggak, kadang-kadang tergantung kejadian kan. Ya tergantung kejadian. Tapi nanti dikasih sama Allah takdirnya ke Nabi dari urutannya begini. Ngintip imam pas sholat yang suaranya gak kedengeran, boleh gak Ustaz? Cari ngintipnya itu gimana? Sebelum kita bilang boleh atau enggak ya, cari ngintipnya gimana? Dan lebih hebat lagi dia ngasih contohnya, misal kita lagi sujud gak kedengeran, tahu-tahu ternyata udah salam. Lu lagi sujud, ngintip gimana? Bukan ngintip diri, itu namanya udah lagi sujud. Tuh gak kedengeran yang ngangkat pala, bukan ngintip, namanya itu udah ngangkat dari sujud. Kalau begitu namanya udah ngangkat dari sujud gitu. Gimana ya Ustaz? Jadi kalau gak kedengeran sama sekali, ya waktunya diam aja memang. Tapi tentu mana kedengaran salam. Itu dia, kalau salam dia nanti diri. Mending nanti diri setelah kedengaran salam daripada ketika itu diri ternyata imamnya belum duduk. Nah disinilah gunanya ilmu. Kalau dulu ada orang tua yang galak banget, dia nggak bilang kalau nggak boleh belakang imam kecuali orang-orang tua. Ya sebenarnya salah kalau dari segi hukum. Siapapun yang datang duluan nggak boleh digeser. Tapi kenapa maksudnya takut? Kalau tiba-tiba pas yang di belakangnya orang yang nggak pernah ngaji, cuma ngerti bahwasanya fadilah shaf pertama itu besar, dia sholat di shaf pertama, imamnya batal, imamnya keluar. Sedangkan masjid ada mihrab, kan mau nggak mau yang ngerti cuma yang di belakangnya doang. Masa yang dari kanan maju 2 langkah, ke kiri 2 langkah, maju lagi 2 langkah, kayak pasti berada jadinya. Nggak mungkin, pasti yang belakangnya. Akhirnya ketika yang belakangnya dia, mohon maaf, dia kan blok semua jadi diem aja udah gitu. Tapi tadi aku tak katakan salah satu katanya nyerah kita nyerah, mohon maaf, jangan bubar gitu. Ya mungkin. Makanya disuruh yang belakang tuh yang ngerti ilmu. Dan terkadang berderet tuh, entah di shaf ketiga, shaf keempat, yang softnya itu kira-kira kalau suara mati, kedengaran sampai mana nih muballighnya namanya. Jadi soundnya mati, lampu mati, kan gak kedengaran, gak kelihatan kan? Itu ketika imam kayak gitu kondisinya, sama pertama imamnya pun disunahkan ngangkat suara lebih besar. Biar shaf pertama kedengaran. Shaf pertama yang kedengaran sama angkat suara. Pas dia dengar imam Allahu Akbar, dia dengar tuh Allahu Akbar. Tas shaf berapa? Ketujuh lagi yang kedengaran, angkat suara lagi buat yang belakangnya terus gitu. Jadi nggak istilah ngintip enggak. Kenapa pengintipan ini terjadi? Ya ngaji udah gitu. Pengintipan ini terjadi karena nggak ngaji. Kalau dia ngaji mah gampang, yang depannya aja. Kalau yang depan husnudonnya, kalau yang depan belum mengucap, berarti imam belum diri. Kalau kita tahu yang depannya juga ngerti ilmu. Tapi ternyata kenapa kita was-was sampai ngintip? Karena kita tahu yang depan juga nggak ngerti nih. Kadang-kadang duduk aja, salam aja gitu, yang berpuyeng, mengambil darah di pala semua naik. Itu dia, makanya ada mubaligh yang namanya penyampai suara imam ketika nggak kedengaran. Sholat witir di bulan Ramadan. Kalau udah sholat pas taraweh sebelum sahur, habis sholat tahajud lanjut witir lagi atau gimana aturannya Ustaz? Boleh lanjut witir lagi. Jadi kemarin 3 di masjid, lanjutin 8-nya di rumah, jadi 11. Dan itu yang kita amarin dari musofa begitu. Biasanya Habib dia datang pas taraweh, habis taraweh beliau pas taraweh selesai, qasidah pulang, ntar jam 3:30 beliau datang lagi ke pesantren, ke Darul Mustafa, imamnya lagi di musola 8 rakaat. Jadi berapa ya? 11. Jadi makanya banyak orang-orang sampai sekarang masih nanya, Ustaz kalau habis sahur kita ngapain enaknya? Ngapain emang? Sekali gigi kali? Ngapain emang? Ya sholat lah, baca Quran gitu, habis udah witir. Emang kenapa? Kalaupun kita bilang nggak boleh witir, habis nggak boleh sholat lagi habis witir, itu yang nggak boleh sholat witir lagi. Udah 3, nggak boleh 3 lagi. 3 tambah 3 berapa? Nah, witir artinya apa? Ganjil. 6 genap ganjil. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita sholat yang lain tuh, sholat hajat, sholat taubat, boleh nggak? Boleh. Artinya witir yang terakhir. Nah itu dia.
Makanya ada sunnah witir sholatnya, ada sunnahnya lagi afdolnya menempatkan witir menjadi sholat yang paling terakhir. Sebelum sholat subuh nih, sholat paling terakhir sholat witir. Makanya ketika kita udah witir di masjid, ya kalau kita di rumah nanti sholat hajat lagi, sholat tobat, cuma hilang satu sunnahnya, cuma hilang berarti witirnya nggak di tempat yang paling terakhir. Tapi pahala sholat witir masih dapat nggak? Dapat, nggak ada yang bilang batal enggak. Karena memang bukan hal yang wajib meletakkan witir di akhir. Cuma hadisnya Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadi kan sholat paling terakhir, sholat malam sebelum subuh adalah sholat witir. Kalau di kolomnya ada ikan, ukuran kolomnya sekitar 2 kula. Apa tetap boleh digunakan 20? Ya kalau 2 kula boleh 2 kula boleh, sama warna, rasa, sama aromanya nggak berubah. Kalau airnya sedikit, nah itu ada yang beda pendapat. Ya, ada yang beda pendapat ditaruh ikan tuh ngapain. Tapi yang kotoran ikan kecil nanti dimaafin kalau memang ikannya dibutuhkan di situ. Kalau nggak dibutuhkan tuh ditaruh ikan mau ngapain gitu. Ya orang-orang dulu kan banyak tuh yang kolomnya masih cuma semen doang gitu, makanya taruh ikan biar nggak ada lumut di dalamnya. Ini silahkan. Tapi kalau ada kolam kayak gitu sekarang yang bagus itu yang nggak ada lumutnya, apa sekarang taruh ikan mau ngapain? Ya taruh ikan kadang-kadang satu anaknya beli lagi taruh lagi satu. Ya kalau anaknya iseng kakek ngomong taruh lagi satu, tak boleh nanti jadi kolam ikan di kamar mandi entar. Kalau nggak ada kebutuhannya, najisnya takutnya nanti jadi berpengaruh menghilangkan kesucian ayat. Kalau desainer baju crop untuk cewek, itu yang desainer itu nanti kena dosa tak? Kalau diperuntukkan untuk cewek, nah sekarang gini, semua baju yang dibilang crop itu dipakai di luar nggak? Misal, apakah semua itu harus dibawa keluar? Enggak, kan? Ada misalnya baju dalaman yang modelnya crop harusnya dipakai di dalam baju dalaman nih. Tapi ada orang-orang yang memang akalnya udah kurang, dia nggak pakai baju lagi, pakai itu aja doang, jadi buat keluar. Dosa nggak kita? Nah itu deh, kalau ente niatnya bikin yang buat dalaman nggak kena. Tapi kalau emang ente desain baju yang memang terlihat auratnya itu ditakutin kena nanti. Kecuali ente jual ke orang-orang kafir, baru nggak kena. Makanya sampai ditarim dan sebagian orang-orang yang jualan yang ngerti hukum ini, ketika menjual baju-baju wanita, baju dalaman khususnya, mereka sampai bilang tuh, aneh jual ini buat istri ente, aneh jual ini buat baju dalaman ya. Kalau ente pakai itu adalah lepas tanggung jawab. Karena memang dasarnya baju itu dipakai buat dalaman. Kalau ente pakai itu buat dalaman nggak tanggung jawab. Sampai orang jual pisau, bisa nggak buat bunuh? Bisa. Sampai aja dijual pisau gitu. Pakai kaca. Kan enggak jual, tapi memang jaga-jaganya gitu. Hanya jual ini buat digunakan dengan hal yang benar. Kalau ente pakai digolok pisau buat bunuh orang yang gitu, orang akan lepas tangan di hadapan Allah. Saking takutnya mereka dalam berniaga, dagangannya itu bisa disalahgunakan. Kadang-kadang ucap kayak gitu. Kita bilang itulah bedanya orang-orang sekarang sama orang dulu. Kalau orang dulu terserah mau muslimat, mau muslimin yang pakai yang mereka dapat untung jadi. Nah selalu kita bilang patokan baju seorang wanita bukan dari nama mereknya, bukan. Mereknya ini mereknya namanya Islami, bukan. Emang yang mereknya Islami yang dia Islami juga. Emang yang punya perusahaan Islami juga. Enggak tentu. Kalau ente pengen lihat dalam Al-Quran dan fikih model pakaian gini boleh nggak? Kalau nggak boleh, atau kalau boleh mau mereknya merek orang barat, pakai aja silahkan. Emang kata mereknya Islami kayak apa segala macam kita nggak boleh nyebut dah. Yang penting kalau seandainya mereknya Islami syari apa segala macam, pakai baju ketat. Pakai jilbabnya tipis banget sampai kalau dipakai rambutnya masih berbayang. Jangan dipakai, jangan. Kalau kita lagi sholat sendiri, terus ditepok buat jadi imam, dan kita udah baca Al-Fatihah sendiri, lagi baca surat pendek, ulang nggak Al-Fatihahnya? Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Maka kan memang tadi itu udah baca, kan dia masuk berarti tanggungannya yang di setelah bacaan kita, bukan berarti si makmum harus dengar rukun kita lagi, bukan. Nah, kalau terakhir nih, kalau pernah gimana hukumnya kalau pernah? Itu dia. Kalau seandainya dipakai kapolri, ada yang benar pakai kapolrinya itu banyak banget.
Ya sampai kadang-kadang kita belum nyelam aja badan kita udah bau duluan. Dengan mata kita panas semua di bawah kapolnya belum nyelam. Ya gimana nih? Itu berarti bukan air suci mensucikan tuh. Ya nggak bisa dipakai buat mandi wajib. Satu, ya nggak bisa dipakai buat wudhu. Misal iseng-iseng mau sholat masuk kolam renang terus habis itu wudhu sekalian biar sholat langsung, nggak bisa berarti. Terus yang bahayanya lagi adalah setiap air yang cuma suci tapi nggak mensucikan, kalau kejatuhan najis dia bakal jadi mutanajis. Kalau pernah nih bawa air kaporit, kalau ada yang kencing di dalam najis semua itu. Ustaz kita gimana Ustaz? Ya najis semuanya. Kan badan lu kena najis, bukan lu berubah najis. Ngerti gak? Wah ini kena najis nih. Terus gimana Ustaz? Gimana nih? Suciin. Kecuali ente masuk ke dalam kolamnya najis, ente berubah najis. Baru ini gak pindah repot, tapi gak badan ente kena najis. Berarti hukumnya gimana terakhir? Mandi daerah bilasan yang air suci mensucikan selesai. Tapi ratain gitu, jangan sampai enggak. Makanya itu dia pesan-pesan buat orang-orang yang mandi berenang, yang airnya bawa favorit. Dan ini kan gak bisa menjamin. Terserah lo mau teriakin, awas ada yang ngecing ya gitu, tetap aja. Yang diem mah diem aja. Masa aku mau bilang? Apalagi kalau naik kolam renang, kamar mandi jauh, pulang berenang dibagiin ngecing di situ. Airnya jadi mau najis nih. Terus kita gimana? Berarti kita kena najis. Gimana yuk? Pas bilas, rasain. Gitu, bajunya sama badannya. Batasan ngingetin teman, kita udah ngingetin. Dia masih gak mau dengerin silakan. Dan ini mohon maaf ya, sekali kita bilang dalam kitab Bidayah Hidayah itu dibilang Imam Ghazali jangan banyak-banyak kenal orang. Karena memang jangan banyak-banyak kenal orang, karena setiap kita kenal orang kita punya kewajiban buat ngingetin kalau dia salah. Setiap kita ngeliat kesalahan orang harus ngingetin tuh. Kecuali kita punya pengalaman, kita udah ngingetin mana-mana baru. Tapi kalaupun begitu bukan kita jadi temenan sama dia, bukan. Kita harus benci maksiatnya. Apa tanda kita benci maksiatnya? Setiap dia maksiat ini nggak boleh duduk di situ, pindah keluar. Wah ini benci maksiatnya dia, tapi tiap dia maksiat ditemenin nggak bisa. Nggak ada yang namanya benci maksiatnya ditemenin, dia lagi mabok, dia lagi judi, dia lagi pacaran ditemenin, nggak. Ada nasihat di pacaran nggak boleh, tapi dia nggak dengar juga gitu. Terus pas kita jalan cowoknya apa? Pulang. Bilang aku pulang sekarang, mohon maaf. Oh udah belagu banget terserah. Kemudian bilang dulu yang bilang belagu daripada Allah yang bilang belagu. Ya itu namanya benci terakhir kita terhadap maksiat begitu. Kalau benci tapi setengah nggak bisa. Ya Allah. Maaf sekali lagi kita ingetin buat masalah puasa hati-hati. Yang belum bayar sekarang. Ya mudah-mudahan di bulan Rajab ada fadilahnya double ya. Ya fadilah qada puasa sama fadilah puasa sunnah di bulan Rajab. Ya apa namanya? Sudah istighfar yang diwasiatin sama guru-guru kita baca sebisa mungkin. Ya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu kita, kabulkan segala macam doa. Biar kita memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Berikan kita dan mereka banyak umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doanya lagi sakit, ya teman kita anak dan juga tahanan dan keluarganya yang bahkan dirawat, yang mudah-mudahan Allah kasih sembuh dari penyakitnya, angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi pengukur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya keadaan. Dan minta doa juga ya buat ya anak yang baru lahir kemarin, ya namanya Maryam Aliyatul Husna. Yang pertama Zainab Aliyatul Millah, ini Maryam Aliyatul Husna. Mudah-mudahan keduanya dan semua anak-anak kita dijadikan wanita-wanita yang salehah, dan anak-anak yang saleh yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada gurunya, taat kepada nabinya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah zahir dan batin mereka, dunia dan akhirat mereka, dan hidup dan mati mereka. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan-jalan untuk menapaki jalan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita semua mendapatkan husnul khatimah. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأكرمنا بالاستقامة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه